Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang kembali materi kita tentang bilangan berpangkat. Nah, jadi disimak baik-baik ya. Kita masuk ke bilangan berpangkat. Untuk perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, jadi untuk bilangan pokok yang dikalikan secara berulang itu dinamakan basis. Sementara untuk banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang itu dinamakan pangkat atau eksponen. Nah, jadi bentuk umumnya itu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sebanyak N faktor. Dan A-nya itu yang dinamakan bilangan pokok atau basis, sedangkan yang N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Jadi diingat ya, A-nya adalah basis dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah arti dan hasil dari pemangkatan. Nah, untuk cara pengerjaannya itu sebetulnya kalian pahami dulu apa yang ditanyakan pada soal itu. Nah, kalau kalian sudah paham baru lakukan, baru kerjakan. Nah, sebetulnya soal seperti ini itu soal yang mudah, bukan susah. Tapi karena kalian tidak mengerti apa maksud dari soal itu, makanya kalian banyak yang salah. Nah, jadi Ibu akan jelaskan sekali lagi untuk poin yang A. 5 pangkat 4 artinya berarti bilangan pokoknya kita tulis sebanyak pemangkatnya. Nah, pemangkatannya itu berapa? 4. Berarti 5-nya kita tulis sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya adalah 625. Sekarang poin yang B. Negatif 13 dipangkatkan 2. Berarti yang ada di dalam kurung itu kita tulis sebanyak pangkatnya. Pangkatnya berapa? 2. Berarti negatif 13 dikali negatif 13. Nah, hasilnya berapa? Karena negatifnya itu hanya ada 2, berarti negatif kita kalikan negatif. Hasilnya positif, sehingga hasilnya itu positif 169. Untuk poin yang C. Poin yang C itu negatif 6 pangkat 2. Berarti poin B dan C, ingat poin B dan C itu berbeda ya. Poin B itu ada dalam kurungnya, tetapi untuk poin C itu tidak ada dalam kurungnya, sehingga penulisan dan pengerjaannya itu juga berbeda. Nah, untuk yang poin C, negatif 6 pangkat 2. Nah, yang dipangkatkan itu adalah angkanya saja, tetapi tanda negatif itu tidak mengikuti ya. Jadi kita tulis negatif 6 dikali 6 sebanyak pangkatnya, berarti 6-nya itu ada 2 kali. Nah, sehingga kita tulis negatif 36. Kemudian poin yang D. Poin yang D itu negatif 9A pangkat 3. Nah, poin D itu sama seperti poin B. Cuman yang berbeda adalah di pemangkatannya dan poin D memiliki variabel. Nah, Ibu tadi sudah bilang ya, kalau ada dalam kurung berarti nilai yang ada di dalam kurung kita harus pangkatkan sebanyak pemangkatnya ya. Jadi kita tulis negatif 9A kita tulis sebanyak 3 kali. Berarti negatif 9A dikali negatif 9A dikali negatif 9A sebanyak 3 kali. Nah, negatifnya ada 3, berarti negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, sehingga hasilnya tetap negatif. 729A dipangkatkan 3 karena A-nya kita tulis sebanyak 3 kali. Nah, kuncinya untuk poin B dan D, jika pangkatnya itu adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif ya, seperti poin B. Nah, untuk yang D, jika pangkatnya itu adalah bilangan ganjil, maka hasilnya pun nantinya bakal negatif. Jadi diingat,
Jadi kita tidak perlu bingung lagi untuk menentukan apakah dia negatif atau positif, tapi kita harus fokuskannya lagi ke perhitungannya. Lanjut untuk contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua itu yang ditanyakan adalah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Nah, jadi ada 3 persamaan ini. 3 persamaan. X pangkat 3 sama dengan negatif 125, X pangkat 2 sama dengan 256, Y pangkat 5 sama dengan negatif 7, 19/32. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Untuk X pangkat 3 itu sama dengan negatif 125. Nah, untuk soal yang seperti ini tuh bagaimana sih cara pengerjaannya? Kita lihat sebelah kiri pangkatnya berapa. Nah, itu adalah kuncinya. Nah, karena di sebelah kiri itu pangkatnya 3, berarti di sebelah kanan itu harus kita pangkatkan 3. Nah, bukan 125 kita pangkatkan 3, tapi angka berapa yang menghasilkan 125 jika kita pangkatkan dengan 3. Nah, di situ kan negatif 5. Karena apa? Negatif 5 kita pangkatkan dengan 3, hasilnya benar negatif 125, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 5. Nah, poin B sama ya. Poin B itu X pangkat 2 sama dengan 256. Berarti kita lihat itu kuncinya pangkat 2 ya. Berarti sebelah kanan juga harus dipangkatkan 2. Nah, kalau sebelah kanan dipangkatkan 2 berarti berapa dipangkatkan 2? Hasilnya 256. Nah, kita tahu nih, kalau 16 dikali 16 itu 256, berarti 16 pangkat 2 hasilnya 256, sehingga X yang memenuhi sama dengan 16. Karena pangkatnya sudah sama, sehingga X-nya kita tinggal tulis 16. Nah, untuk poin yang C, Y pangkat 5 sama dengan negatif 7, 19/32. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah ubah bilangan pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa ya. Bagaimana cara mengubahnya? Aduh Bu, lupa gimana ya? Nah, sekarang dengarkan dan perhatikan. Kita harus ubah dulu ya. Jadi gimana cara mengubahnya? Bilangan penyebutnya tetap ya 32. Nah, untuk pembilangnya itu berapa? Nah, untuk pembilangnya itu kita dapatkan dari 7 dikali 32, kemudian hasilnya kita tambahkan 19. Nah, di situ sudah ketahuan ya, hasilnya adalah 243. Nah, sehingga Y pangkat 5 sama dengan negatif 243/32. Nah, sekarang karena sebelah kirinya itu pangkat 5, berarti pembilang dan penyebut harus kita ubah dengan pangkat yang sama. Berarti 243 kita pangkatkan ya. Yang menghasilkan 243 itu berapa dipangkatkan 5? Hasilnya 243. Dan berapa dipangkatkan 5? Hasilnya adalah 32. Nah, di situ sudah ketahuan kalau 243 itu adalah 3 dan 32 itu adalah 2, karena kita tahu kalau 3 dipangkatkan 5 itu hasilnya 243 dan 2 dipangkatkan 5 hasilnya 32, sehingga kita tulis seperti yang ada di PowerPoint Ibu ya. Jadi kita tulis Y pangkat 5 sama dengan negatif 3/2, kita pangkatkan 5, sama-sama 5, sehingga kita tulis Y sama dengan negatif 3/2.
Dan kita lanjut ke sifat-sifat pemangkatan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 5 sifat. Nah, sifat yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi diingat kalau dalam operasi perkalian, pangkatnya dijumlahkan jika bilangan pokoknya bernilai sama. Nah, untuk poin B, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, itu juga sama. Jadi, jika bilangan pokoknya sama dalam operasi pembagian, maka pemangkatnya boleh kita kurangkan, ya. Nah, sekarang poin C. A pangkat M dalam kurung itu kan artinya kali. Jadi, A pangkat M dikali N sama dengan, berarti A pangkat M dikali N. Pangkatnya kita kalikan. Jadi, kalau misalkan ada bentuk yang seperti itu, seperti poin C, maka pangkatnya kita harus kalikan, ya. Nah, untuk bilangan pokok yang berbeda, misal ada bentuk soal yang bilangan pokoknya itu berbeda, tapi pemangkatannya itu bilangannya sama. Nah, jadi kalian harus lakukan cara pengelompokan. Jadi, A dikali B kita kasih kurung, kemudian pangkat M. Kenapa pangkat M? Karena pangkatnya sama, kan? Nah, kemudian poin E, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A bagi B dipangkatkan M. Nah, jadi diingat ya itu ya. Jadi ada 5 sifat yang akan kita bahas hari ini. Lanjut ya, untuk sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini untuk contohnya, 4 dipangkatkan 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini kan kita bisa lihat itu bilangan pokoknya sama, sama-sama 4 dalam operasi perkalian. Maka berlaku sifat yang pertama, dijumlahkan pangkatnya, sehingga kita bisa tulis 4 dipangkat 2 ditambah 3, hasilnya 4 pangkat 5. Nah, 4 pangkat 5 itu artinya apa? 4-nya sebanyak 5 kali, dan hasilnya sama dengan 1024. Nah, untuk sifat yang kedua, dengan sifat yang pertama itu tidak jauh beda. Syaratnya harus bilangan pokoknya itu sama. Nah, sama-sama 4 ya di contoh ini, sehingga kita bisa tulis 4 dipangkat 5 dikurang 3. Nah, 4 pangkat 5 dikurang 3 itu berapa? 4 pangkat 2, sehingga 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Jadi ingat, untuk sifat pertama dan sifat kedua itu sama. Sama-sama bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau misalkan dalam operasi perkalian itu kita jumlahkan, tetapi jika dalam operasi pembagian, maka pemangkatnya kita kurangkan. Nah, untuk sifat yang ketiga ini bentuknya seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Nah, jadi kalau sudah dapat bentuk seperti ini, maka pangkatnya harus kita kalikan. Nah, seperti contoh, 4 pangkat 2 dikali 3. Berarti 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya sama dengan 4 pangkat 6. Nah, 4 pangkat 6 itu sama dengan berapa? Nah, kita artikan dulu. 4 pangkat 6 itu artinya apa? 4-nya kita tulis sebanyak 6 kali. Kalau 4-nya kita tulis sebanyak 6 kali, hasilnya 4096. Dan kita lanjut lagi ke sifat yang keempat ya. Nah, untuk sifat yang keempat itu beda halnya dengan sifat yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama dan kedua itu bilangan pokoknya wajib dan harus sama, ya kan? Nah, untuk sifat yang keempat ini bilangan pokoknya itu berbeda, tetapi pemangkatannya itu dengan angka yang sama. Sehingga kita bisa lihat contoh ya, 4 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya itu 4 dan 3.
Berbeda kan? Nah, tetapi pemangkatannya itu sama-sama berapa? Sama-sama 2. Sehingga kita bisa tulis 4 dikali 3 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12. Sehingga 12 dipangkatkan 2 sama dengan 144. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima itu dalam operasi pembagian kemudian bilangan pokoknya itu berbeda. Sehingga kita bisa tulis tuh 7 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 artinya 7 kita bagikan 4 dipangkatkan 2. Nah, kita bisa ubah tuh dijadikan pecahan. Sehingga kita tulis 7 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Nah, masing-masing pembilang dan penyebut kita pangkatkan sehingga hasilnya 49 per 16.